utamanya selama bulan Ramadan ini kan kita berpuasa ya. Terlepas dari ibadahnya, dari aktivitas amal-amal soleh yang kita lakukan gitu ya. Dari sisi fisik kan yang paling dominan itu adalah kita tidak makan selama periode tertentu. Kalau di Indonesia kita mungkin 13-14 jam. Kalau di Australia barangkali itu bisa lebih pendek ya, cuma 9 jam. Kalau teman-teman kita yang di Eropa itu bisa sampai 20 jam gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang tadi disebutkan Dr. Susi sebetulnya. Puasa itu konsep utamanya ada dua ya. Yang pertama adalah ketika kita tidak makan, itu otomatis kita menjadi bergantung pada cadangan lemak yang ada pada tubuh kita. Jadi bahkan bukan makan sahur ya. Gitu, karena gini, kalau kita dapat nutrisi itu kan bisa dari dua ya, dari makanan sama dari cadangan lemak kita nih. Kita semua bawa nutrisi sebetulnya sekian ratus, mungkin sekian ribu kalori ya, sekian ratus ribu kalori yang kita bisa pakai. Dan selama ini kadang-kadang, apalagi untuk pasien-pasien yang obesitas gitu ya, itu kan kita tahu bahwa lemaknya itu terus menumpuk. Kenapa? Karena setiap kali kita makan, gula darah itu naik, ada hormon yang namanya hormon insulin. Dia akan memasukkan gula ini ke dalam sel-sel tubuh buat kasih energi, dan kelebihannya itu disimpan dalam bentuk glikogen ya namanya, gula di otot sama di hati, dan kelebihannya lagi disimpan dalam bentuk lemak. Nah, selama puasa, insulin ini nggak disekresi, karena nggak ada makanan yang masuk. Akibatnya, insulin kita rendah, dan ketika insulin kita rendah, lemak-lemak di dalam tubuh kita ini baru bisa dibakar gitu. Dan itu tidak terjadi pada saat kita makan terus-terusan, Mbak Iva. Jadi itu satu. Jadi kita pada kondisi yang namanya fat adaptive. Jadi kita bisa beradaptasi, kita bisa menggunakan fat, cadangan lemak yang ada di tubuh kita sebagai sumber energi. Itu satu. Yang kedua, yang tadi juga disebutkan Dr. Susi, ada konsep ini yang bahkan sampai membuat penemunya dapat hadiah Nobel tahun 2016. Namanya autofagi. Autofagi itu apa? Auto itu sendiri, fagus itu makan. Jadi sel-sel tubuh kita makanin dirinya sendiri. Itu udah proven gitu ya. Jadi ibaratnya kita di sini ya, nggak punya apa-apa, terus kok sofanya udah jelek nih gitu. Itu dihancurin, bahan-bahan yang masih bagus dibikin jadi sofa yang baru gitu. Nah, jadi konsep autofagi itu selain detoksifikasi yang tadi disebut sama Dr. Susi, itu dia ya tadi ya kayak kata Mbak Iva juga, dia regenerasi sel sebetulnya gitu. Makanya sebetulnya udah banyak penelitiannya, terutama kalau di hewan coba itu kelihatan banget mukanya hewan yang dipuasakan dengan hewan yang makan terus-menerus. Itu yang hewan yang berpuasa itu bukannya lemes, tapi ototnya ada, bulunya lebat, jadi makin ganteng lah gitu ya, tapi gantengnya hewan ya, bukan manusia. Lebih kece ya gitu ya, Dok ya. Oke.